Sering sekali kemudian ada program-program populer yang sangat besar sekali untuk skup Indonesia, dan kita akan tahu itu akan jadi bangkai kalau seandainya tidak ada lagi orang yang punya keinginan yang sama. Contoh IKN misalnya, Prabowo nggak punya keinginan untuk melanjutkan IKN, kalaupun ada cuma lip service saja kan. Nah, Kopdes juga nanti kalau Prabowo nggak terpilih lagi, itu jadi bangkai semua nanti. Jadi bangkai semua. Gitu. Ya, Sobat Era Sekalian, kita lanjutkan ya. Begini Bro, kan kadang-kadang orang mengatakan, ngeritik melulu, kasih dong solusi. Nah, kita ini kan bukan orang yang expert di semua bidang, dan walaupun kita ngomong tentang hukum, belum tentu juga kalau saya misalnya punya pengalaman. Tapi Prof kan lengkap tuh, sebagai guru besar, sebagai ahli hukum tata negara, tapi juga orang yang pernah langsung turun berkecimpung di dunia politik dan pemerintahan. Nah sekarang kita coba melakukan semacam observasi gitu. Apa sih penyakit Republik ini? Kita bidang-bidang besar aja, politik, hukum, dan ekonomi. 3 besar saja. Kalau mau tambah ideologi silakan. Nah lalu dari masalah itu kira-kira apa obatnya atau panacea-nya yang Prof tawarkan? Jadi biar orang kemudian tahu, nah ini loh pemikiran Prof Mahfud setelah tidak hanya kontemplasi tetapi setelah berkecimpung puluhan tahun dalam dunia akademisi, hukum dan pemerintahan secara praktek gitu. Silakan Prof. Apa yang mulai dulu? Kita mulai bidang politik dulu. Karena hukum tadi udah banyak disinggung kan. Apa penyakit kita kalau kita lakukan diagnosa? Begini, sekarang ini politik menurut saya terjadi regresi demokrasi. Artinya demokrasi itu sudah berjalan tidak normal. Tidak normal itu dalam arti apa? Terjadi semacam kooptasi diam-diam. Kemudian keputusan-keputusan itu dibicarakan di bawah meja, sehingga ketika di atas seakan-akan nih keputusan yang sudah bulat, tepat dan sebagainya. Padahal di sini ada take and give, political trade off di balik pintu atau di bawah meja. Nah itu yang terjadi sekarang, sehingga lalu saya muncul ke apa akibatnya terhadap hukum. Kalau hukumnya, maka hukum kita tuh kemudian menjadi hukum yang dulu itu disebut hukum ortodoks, di mana hukum pembuatannya didominasi oleh penguasa, partisipasi publik diabaikan, kemudian banyak penafsiran sepihak. Nah kalau zaman sekarang namanya itu autocratic legalism, iya kan? Itu pasangan dari politik yang berselingkuh seperti ini pasti melahirkan autocratic legalism. Hukum yang dijadikan cover untuk membenarkan perbuatan yang salah, perbuatan yang koruptif. Kan itu yang sekarang terjadi. Nah, Anda bertanya kepada saya terus, apa dong penasinya kan itu? Penasianya apa? Gini sama ini. Saya ingin mengatakan. Tapi penyakitnya adalah demokrasi yang regresif. Demokrasi yang mundur. Sudah. Demokrasi terasa sudah sangat terasa mundur. Kita tidak bisa memungkiri itu. Pun terjadinya autocratic legalism sekarang. Iya kan? Betapa hukum itu dibuat begitu saja kan tanpa participation. Meaningful participation enggak ada. Bisa dibuat sembunyi-sembunyi. Kalau Anda enggak bisa buat aturan, titip saja ke MK agar membuat putusan tertentu kan gitu kan. Nah itu yang sekarang dirasakan. Nah kalau kita mengibaratkan saya sebagai dokter, tapi sayang saya sebagai dokter itu tidak punya alat untuk mengoperasi. Hanya tahu saja, oh ini begini nih kalau saya sebagai dokter. Alat untuk mengoperasi itu kan ada di presiden. Sehingga saya tetap melihat segala hal ini akan selesai. Bisa lebih dari 50% selesai kalau presiden mau. Dengan kewenangannya yang konstitusional. Jadi political will aja jadinya. Iya, political will. Kalau saya lihat political will ini semua. Apa? Orang ribut-ribut MBG. MBG bagus enggak? Ya bagus lah. Dan itu
Itu tidak boleh ditolak karena itu janji kampanye dan janji orang yang kemudian menang, ya kan? Tetapi di dalam pelaksanaannya kan banyak masalah. Banyak masalah sepertinya tidak ditanggapi gitu, masalah-masalah gitu. Padahal misalnya ada orang mengatakan, kenapa sih MBG itu kok sampai ratusan triliun gitu? Padahal kalau mau langsung saja rakyat, siapa yang butuh, siapa yang pokoknya enggak. sehari itu 1 triliun tuh Lah iya kan? MBG. Lah ya sehari 1 triliun kan? Iya. Itu kalau mau langsung ke rakyat, tidak melalui rantai-rantai dari sini ke sini sampai di bawah dapat ampasnya dan sebagainya. Dan banyak kasus di jalan tuh kita tidak pernah mendengar kasus-kasus yang muncul dari laporan masyarakat tuh diselesaikan secara apa? Iya kan? Gimana tuh cara menyelesaikannya? Kan mestinya disampaikan ke publik, gitu. Bukan kita menolak MBG-nya, silakan MBG-nya, tapi kan tetap itu tidak efisien. Misalnya begini. Berapa jumlah orang miskin di Indonesia? Menurut pemerintah itu kan 24,8 juta, 8,7%, ya. Menurut pemerintah orang miskin. Tapi menurut World Bank 172 juta penduduk Indonesia miskin. Banyak sekali. Iya kan? Karena ukurannya beda. Beda ukuran. Nah, Iya. kalau memang orang miskin 24 juta, kenapa orang yang diberi bantuan makan bergizi gratis itu 82 juta? Ya, 80-an juta ya. Berarti ngakui yang 172 juta itu miskin, ya kan? Padahal dia ngakunya orang miskin itu hanya 24,8 juta. Iya kan? Nah, ini kan mesti ada sesuatu yang tidak beres, yang harus dijelaskan. Misalnya kalau dikatakan itu MBG itu berbelanja untuk apa sekian gitu, itu jadi masalah harganya apa, nggak pernah ada cerita sudah diperiksa oleh siapa gitu ya, diselesaikan oleh siapa bahwa berita itu tidak benar, nggak pernah kan? Kan berarti tidak transparan. Yang paling menjadi masalah adalah dari komponen 100% biaya itu untuk food makanannya itu konon katanya kurang dari 50%. Ya. Yang lainnya tuh infrastrukturnya tuh, termasuk beli motornya atau apa dan lain sebagainya. Iya betul. Ya dari situ yang banyak itu kan harus kalau menurut Undang-Undang Dasar gitu tuh kan harus dilaporkan kan ke DPR. Agak rinci juga seharusnya kan. Bukan paket begitu entah dari mana lalu dipotong dari ini dan sebagainya. Tapi kalau soal yang demokrasi regresif itu kita kembali ke topik ya, demokrasi regresif itu kan sangat di tangan pemerintah sendiri, di tangan Prabowo kan? Iya, makanya saya katakan. Nah maksudnya gini, kalau MBG memang di tangan dia, tapi eksekusinya orang lain. Ya. Tapi kalau demokrasi yang regresif kan di tangan dia dan eksekusinya di tangan dia juga. Iya. Artinya kalau dia tahan memberikan peluang itu, dia ngayomi semua orang ya, jangan berpretensi Anda jadi pendukung saya lalu membelah masyarakat kan begitu misalnya kan. Dia cukup menghimbau itu, udah Anda jangan lapor-lapor atas nama saya ya misalnya begitu. Sekarang kan banyak sekali organisasi tiba-tiba muncul. Ya. Pencinta Prabowo Gibran kan gitu. Laskar Prabowo. Apalah macam-macam gitu. Nah, itu yang kemudian kan merusak demokrasi salah satunya. Ya mestinya kan ya. Betul Mas Refli, mestinya Presiden nyatakan itu jangan bawa-bawa saya lah gitu. Karena sebenarnya kalau kita mau fair di tingkat masyarakat yang anti pun kan juga suka begitu kan, suka geruduk-geruduk gitu. Tapi seharusnya bisa menjadi lebih tenang kalau Presiden jangan bawa saya dong, dan jangan berbohong, jangan apa gitu kan bisa. Sebenarnya semuanya di tangan Presiden, regresi politik. Regresi demokrasi Presiden, ya MBG juga kalau Presiden membiarkan begitu-gitu terus ya akan sama akibatnya. Oke. Kalau saya percaya sih kalau untuk demokrasi politik regresi itu barangkali kontrol Presiden itu 90-an%. Ya. Nah, kita sebelum ke ekonomi ke hukum misalnya. Nah, ke hukum ini berapa persen Presiden bisa kontrol, misalnya penegakan hukum itu bisa bagus. Kan kita tidak bicara penegakan hukum hanya oleh penegak hukum kan, tidak hanya oleh kejaksaan, KPK, hakim dan lain-lain, tapi juga di birokrasi itu ada juga penegakan hukumnya kan. Iya. Nah itu kalau ini kan lebih kompleks lagi nih, lebih kontrol Presiden tidak seperti politik tadi. Itu gimana, Prof? Iya sama aja kalau menurut saya kuncinya tetap di Presiden kan, tinggal penjenjangannya ya, tinggal penjenjangannya kan.
konsistensi presiden aja sebenarnya. Kalau dia mengatakan hukum, tadi kan berhukum tuh melaksanakan hukum sehari-hari itu hukum ya di kantor. Lalu di pengadilan tuh kalau ada konflik kan gitu. Itu sebenarnya presiden juga menurut saya sebagai kepala negara, dia kan tahu ini mana hukum yang tidak jalan, mana birokrasi yang busuk dan sebagainya. Itu kan mestinya presiden tahu. Tapi kalau yang melanggar presiden sendiri gimana? Nah itu lagi. Karena mungkin di situ salah satu masalahnya. Saya termasuk orang yang mengkritik pengangkatan Mayor Teddy. Bukan karena saya tidak suka. Pada hari pertama itu kan dia diumumkan sebagai pejabat setingkat menteri. Saya bilang pada waktu itu, kalau setingkat menteri dia harus mundur sebagai perwira aktif di TNI. Karena itu jabatan politik sudah. Tiba-tiba hari berikutnya dikatakan pejabat eselon 2. Pejabat eselon 2. Tapi masalahnya orang bertanya, are you sure dia pejabat eselon 2? Itu tugas dia seperti menteri koordinator. Dan bergaulnya juga bergaul seperti menteri. Nggak mungkin. Kalau pejabat eselon 2 nggak mungkin dia nempel presiden terus-menerus. Dan tidak pernah izin dengan pejabat eselon 1-nya kan. Nah, dari situ saja kemudian masyarakat melihat ketika presiden bersumpah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya seluruh-seluruhnya itu, tapi beberapa jam kemudian dia sudah langgar tuh undang-undang TNI. Dan ketika undang-undang itu direvisi, menurut saya belum menyelesaikan masalah juga, karena di situ kan mengatakan yang bisa perwira aktif ya di sekretariat yang membantu presiden, ya kan. Tapi kan ya kan ada sekretariat negara juga diartikan begitu. Tapi kan bukan pejabat setingkat menterinya kan. Tapi staf-staf biasanya kan. Gitu. Nah, ini kan orang kan tidak bisa mendinai kalau orang seperti Teddy itu jabatannya setingkat menteri secara de facto kan sebenarnya. Iya, de factonya begitu. Iya. Ya, dan Anda betul. Nah, itulah presiden. Ya kan yang harus menyelesaikan. Artinya begini loh. Kalau Anda tanya, Pak Mahfud gimana tuh cara menyelesaikannya? Ya presiden kan yang harus menyelesaikan itu. Kan tidak bisa kita. Memberhentikan atau mengangkat Teddy. Atau sebuah pengangkatan dianggap tidak sah, kan tidak juga kita. Siapa yang bisa mengajukan itu ke pengadilan misalnya, kan bukan kita toh. Apalagi kalau kita lihat ya administrasinya, kalau nggak salah kan dia kan dilantik bersama kumpulan wakil menteri pada waktu itu ya. Itu hari kedua kalau nggak salah. Itu saja kan sudah menunjukkan dia bukan pejabat eselon 2. Eselon 2 itu hanya nggak dilantik presiden. Nggak pernah dilantik presiden. Eselon 1 aja dilantik oleh menteri. Makanya. Eselon 1 itu Kepres eselon 2 dari presiden juga enggak kan? Bukan, dari menteri. Dari menteri kan? Eselon 1 baru. Eselon 1 dari presiden. Dari presiden. Iya. Nah, itu maksud saya kita sih bukan suka nggak suka karena tertib administrasi hukumnya kan. Ya, gitu. Kita. Oke. Kalau kita bergerak bidang ekonomi mungkin agak lebih rumit lagi. Lebih rumit. Bukan bidang saya sih. Iya, tetapi tidak banyak paham. Iya, tapi kita bicara tentang integritas. Iya, integritas ya. Kan kalau kita bicara bidang ekonomi ini adalah sebuah bidang di mana ya kalau satu sisi misalnya bisnis harus fair misalnya kan. Nah, masalahnya adalah sejauh mana pemerintah yang menguasai bidang ekonomi itu bisa memberikan contoh bahwa dia tidak punya konflik of interest misalnya dalam hal melakukan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi. Kalau misalnya kita kaitkan dengan menteri-menteri yang ada dan partai-partai politik ada yang butuh political fundraising misalnya, apakah kemudian nggak lip service saja mereka bilang ekonomi pro rakyat dan lain sebagainya? Karena kesimpulannya akhirnya kan itu kan ekonomi pro rakyat, rakyatnya dapat apa? Malah banyak rakyat yang kehilangan. Misalnya begini, kalau bicara konflik of interest, bagaimana banyak pejabat kemudian anggota DPR, pengurus partai yang punya dapur MBG misalnya, ya kan? Itu kan mestinya secara etis tidak boleh ya, gitu. Kenapa kok mereka rebutan ngambil itu? Ternyata hitung-hitungannya besar juga tuh. Sehari bisa dapat sekian puluh juta katanya, ya kan? Dari satu dapur gitu. Jadi orang pada rebutan kayak gitu dan ada anggota DPRD-nya, ada pengurus partainya itu yang terberitakan ya. Mestinya kan secara etis nggak boleh itu. Harus dibagi secara fair dan rantai pengurusannya tuh diperpendek agar lebih efisien kan gitu keinginan masyarakat.
MBG-nya sih oke, bagus gitu. Tapi Prof yakin nggak ya ada sebuah kebijakan yang menggelontorkan uang banyak tetapi tidak akan dikorupsi itu di Republik Indonesia, di Republik Konoha ini? Saya belum bisa membayangkan ada institusi yang bisa seperti itu dalam situasi sekarang. Termasuk kebijakan. Iya, karena saya kalau MBG kan tidak hanya satu sektor tapi Iya. banyak yang terlibat kan misalnya. iya. Apa aja yang sekarang yang ada program ini anggarannya sekian lalu bebas dari korupsi gitu. Kok saya belum bisa membayangkan ada yang seperti itu. Mudah-mudahan ya Pak Prabowo kan masih lama nih, masih 3,5 tahun. Mudah-mudahan ke depannya bisa memberi contoh-contoh yang menimbulkanlah kasus-kasus bahwa ini aman dari korupsi, tidak ada yang mempersoalkan lagi misalnya. Ada program besar misalnya, oke, MBG kan banyak kritiknya. Kalau menurut Bima Yudhistira yang duduk di situ juga seorang pengamat ekonomi muda, pengamat ekonomi atau ekonom muda, dia mengatakan kalau MBG dia dukung secara konseptual tapi implementasi. Tapi kalau Kopdes Merah Putih dari awal udah salah konsepnya. Dia tidak bicara aspek politiknya, tapi aspek ekonominya. Ternyata dia head to head dengan pedagang tradisional, bukan head to head dengan retail besar seperti yang sering kita lihat ya. Gitu-gitu. Bahkan dia menemukan sebuah kasus di mana Kopdes itu membeli dari retail besar juga barang-barang itu dijual kembali. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah sering sekali kemudian ada program-program populer yang sangat besar sekali untuk skup Indonesia dan kita akan tahu itu akan jadi bangkai kalau seandainya tidak ada lagi orang yang punya ini, karena kan problem kita kan punya integritas bukan punya keinginan yang sama. Contoh IKN misalnya, Prabowo nggak punya keinginan untuk melanjutkan IKN, kalaupun ada cuma lip service saja kan. Nah, Kopdes juga nanti kalau Prabowo nggak terpilih lagi, itu jadi bangkai semua nanti. Jadi bangkai semua. Gitu. Karena penguasa baru tidak menginginkan itu, ataupun kalau menginginkan itu mau ganti orang semua. Gimana, Prof? Ya begini, khusus Kopdes ya. Saya memang melihat kalau idenya itu, saya sekarang sedang mereview buku karya lengkap Muhammad Hatta jilid 6. Itu khusus tentang koperasi tebal tuh. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini untuk Kopdes tuh idenya memang kayaknya sama dengan yang diidekan oleh Hatta itu. Ya, bahwa di setiap desa tuh harus ada satu koperasi yang khusus untuk desa itu. Nah, tapi ini di dalam prakteknya kan kemudian membunuh, kata Mas Refli tadi kan. Pedagang-pedagang tradisional tidak tertampung ke situ. Kemudian malah ada isunya bahwa bangunannya itu dipaksakan dibangun, anggaran yang seharusnya sekian sampai ke desa cuma sekian. Kalau lurah atau kepala desa mempersoalkan nanti diancam macam-macam lah, kamu kemarin laporannya ndak beres ini dan seterusnya, akhirnya terpaksa di situ, sehingga prinsip koperasi untuk keanggotaan sukarela dan saling share di antara warga desa itu dengan peran masing-masing itu tidak terlihat di sini. Nah, saya mendengar nih ada ide Pak Prabowo yang sebenarnya bagus, tapi tidak terjadi di lapangan. Katanya begini, sebenarnya Pak Prabowo tuh begini, kenapa dia membuat Kopdes itu? Sebenarnya kalau dikaitkan dengan MBG, keseluruhan kebutuhan MBG ya untuk dapur itu diserahkan aja ke Kopdes. Jadi Kopdes mengolah sumber daya desa, ayam beli di situ, telur beredar lagi di situ. Ini kan enggak. Kopdesnya tuh di drop dari luar, yang lakukan kontrak orang luar juga gitu, sehingga uang itu tidak beredar di desa untuk Kopdes dan kemanfaatan MBG. Padahal gambaran Pak Prabowo itu konon yang saya dengar, Pak Prabowo tuh memberi penjelasnya begini, uang di desa itu beredar di desa, seperti konsep koperasinya Bung Hatta dulu yang saya baca begitu. Jadi satu desa satu koperasi lalu saling tolong di antara mereka. Ini kan tidak di drop dari luar, ditarik dari luar dan sebagainya. Orang desanya malah banyak yang usaha-usahanya sendiri menjadi mati.
Iya. Dengan Dan jadi nanti pegawai koperasi jadi elit desa yang baru. ya makanya menjadi elit desa yang baru. Dan kemudian pegawai koperasi pula yang menjadi calon Iya, kepala desa. Sehingga sikap gotong royong, pembagian keuntungan berdasar prestasi, ya bukan berdasar kedudukan, itu ini belum terlihat di Kopdes itu. Tapi bagus juga ya ide misalnya MBG itu ya diserahkan saja ke koperasi desa. Dia bilang Kopdes dan Kel ya. Iya. Ada kelurahan juga di kota. Kopdes Kel. Jadi kan ada ini ya, ada inline gitu ya. Iya. Jadi dia jelas real gitu. Real dan tidak akan ada makanan busuk, iya kan? Iya. Semuanya terkontrol karena ini di satu desa dibagi ke sini, kamu yang menghimpun telur, kamu yang simpun sayur, kamu yang lele dan semuanya. Lalu ada yang masak gitu, semuanya dibuat standarisasi. Kalau itu terjadi, maka banyak bisnis orang-orang yang sudah menikmati putus. Nah itu dia, itu masalahnya kan. Dan itu orang circle pemerintahan kadang-kadang kan begitu itu. Ribetnya begitu. Gitu. Satu lah. Nah ini sebelum saya lupa, Prof. Ini saya tidak melihat apa-apa nih. Saya lihat Lionel Messi sebenarnya. Ini pura-pura saya melihat sesuatu, tapi saya lagi mikir itu. Prof, reformasi Polri. Nah, di mana Prof terlibat ya sebagai anggota tim reformasi Polri ini. From the beginning orang sudah pesimis melihat keanggotaannya. Ya. Kelihatan yang cuma mau reformasi 2 orang aja, ya kan? Prof Jimli sama Prof Mahfud. Yang lainnya status quo semua. Di semua Kapolri dan mantan Kapolri di situ, lalu kemudian orang-orang pemerintahannya juga di situ. Gimana mau reformasi? Nah sekarang kalau kita mengambil garis yang panjang reformasi Polri, kan ada yang sampai titik ekstrim tuh. Ya. Polri dipecah-pecah kewenangannya, bukan dipecah sebenarnya, disebar kewenangannya. Ada di Kementerian Hukum, mungkin ada penindakan tersendiri, misalnya di kejaksaan itu dicampur, kemudian ada di Kementerian Dalam Negeri, bahkan ada di pemerintahan daerah gitu. Jadi jabatan di luar institusi maksudnya? Enggak, pekerjaan. Jadi tidak ada lagi yang namanya Kepolisian Republik Indonesia yang mengerjakan semua hal. Ya. Karena kan polisi kan ada polisi yang memang canggih, polisi yang untuk high crime gitu, tapi ada polisi yang cuma untuk nyebrang membujuk orang yang manjat pohon supaya turun. Artinya kan beda, kemampuan beda. Tapi di kita kan disamakan semua kan. Pokoknya dia Polri semua. Tapi ada yang titik yang sangat tidak ekstrim, di mana itu diambil oleh Mabes Polri pastinya dan sudah dinyatakan oleh Kapolri kan. Nah sekarang apa yang dikerjakan oleh tim reformasi Polri itu yang katanya ada rekomendasi sampai ribuan halaman itu, gitu Prof. Nah Prof ini harus mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada halayak gitu. Ya jadi begini, kalau pertama saya ingin pertanggungjawabkan tuh dulu bahwa saya bekerja itu ingin membuat yang baik. Sejak awal ketika saya dihubungi ya saya akan membuat yang baik. Tetapi saya tidak bertanggung jawab bahwa yang baik itu dilaksanakan. Itu kan. Kan bukan urusan saya mau dilaksanakan. Dan saya meyakini yang kami buat itu hasilnya bagus. Dibaca aja. Apa yang Anda tanyakan di situ ada jawabannya. Masalah-masalah. Coba di highlight misalnya mengenai struktur Polri. Ya. Di highlight misalnya mengenai bagaimana menghilangkan korupsi lah di polisi. Di highlight bagaimana agar polisi atau dulu orang bilangnya parcok kan, tidak berpolitik misalnya. Nah itu 3 itu aja. Ya, struktur, korupsi dan politik. Ya. Di polisi. Kalau struktur, ya, gitu ya, itu perdebatannya panjang. Struktur tuh ada 3 sebenarnya. 1, apakah polisi itu di bawah kementerian apa tidak? Wah, itu perdebatannya panjang. Tetapi kemudian jawabannya itu, apa kalau polisi itu sekarang banyak korupsi dan salah? Itu karena strukturnya. Karena dia di bawah kementerian atau karena dia mandiri? Kayaknya enggak ada kaitannya. Apakah dia di bawah kementerian atau seperti sekarang? Kalau memang yang korupsi ya korupsi aja. Bahkan ada yang bilang gini, malah akan lebih rumit kalau itu diletakkan di bawah kementerian karena menambah lapis tengah lagi antara presiden dan Kapolri. Gitu ya.
Sehingga keputusannya pada waktu ya sama aja. Toh dulu juga itu sudah dipikirkan di awal reformasi itu dianggap yang terbaik. Oke, kita ndak mempersoalkan itu. Struktur akhirnya tetap. Akhirnya tetap, tetapi kita minta karena ini kan agak liar nih. Sehingga banyak korupsi di sini. Muncul di sini, apa yang mau diselesaikan? Harus ada pengawas eksternal yang kuat. Maka dibuat di situ. Kompolnas itu harus menjadi badan yang setingkat dengan Mabes Polri yang bisa melakukan pengawasan eksternal yang keputusannya itu eksekutorial, harus diikuti. Nah, kalau sekarang kan kesannya di bawah Polri, oleh sebab itu Di bawah Polri dan kemudian cuma menjadi alat stempel Polri. iya, menjadi Kenapa? juru bicara. Karena fasilitasi, Prof. Lah itu dia, makanya Kalau sekarang sudah di luar. difasilitas oleh Mabes, diam. Iya, kalau dia mau kunjungan ke daerah gitu kan, Kompolnas mau kunjungan ke daerah gitu, ditanya dulu mau tanya apa, lalu difasilitasi, lalu didikte juga, harus tanya ini, jawabannya ini. Nah, Oh, itu temuan Prof ya? iya, pengalaman saya kan Ya, dulu. oke, Nah, oke. sekarang itu disetujui itu. Harus Kompolnas itu menjadi lembaga pengawas eksternal yang itu tidak ada Polri aktifnya. Tidak ada Polri aktif. Tidak ada Polri aktifnya. Jadi di situ masyarakat 2 pensiunan polisi, lalu yang 7 itu dari masyarakat. Dari 9 ya isinya. Iya 9 isinya, dari advokat, mantan hakim, akademisi, ormas. Masuk di situ yang diseleksi sendiri oleh presiden. Dan itu nanti ya seperti presiden mengangkat sebuah menteri kan dia langsung hak prerogatif presiden. Oke, misalnya. tidak ada endorsement dari DPR ya? Iya. Oke. Nah, itu untuk menghilangkan korupsi kan Iya. sudah itu pengawasannya. Lalu kita juga bicara tentang backing-backingan. Ada di situ polisi berhenti di backing-backingan karena itu menjadi kultur. Kan ada 3, ada struktur, instrumen, lalu kultur. Nah kulturnya ini ada backing-backingan, nerima suap, titip-titipan, dan itu sudah ada semua. Bahkan agar kita enak berbicara tidak terlalu Saya kasar. mau ketawa itu. Waktu diskusi itu gimana ya? Oh iya, diskusi Kan waktu diskusi kan mungkin di antara peserta itu pelaku juga. ya mungkin. Iya, tapi kita bicara terbuka. Iya, Ada yang nolak keras juga Iya. di kalangan Polri itu. Ya tapi kita juga bicara tegas bahwa ini baiknya akhirnya ketemu jalannya gitu ya. Bahkan gini loh. Ini terbuka aja. Sekarang masyarakat kayak gini. Sebenarnya reformasi Polri itu kan gampang. Segera ganti pimpinan Polri yang sekarang itu sudah bisa selesai sebagian besar dari masalah Polri. Kan gitu suara masyarakat toh. Itu suara masyarakat, bukan Iya. bukan suara tim reformasi. Bukan. Oke. Dan reformasi merasa itu bukan wewenangannya Komisi Reformasi. Oke. Mestinya itu presiden tahu sendiri bahwa iya. itu kuncinya kan. Tapi kan anggota tim itu kan ada juga Kapolri yang aktif. Kenapa? Ya makanya. Iya. Suara itu kan muncul di dalam setiap pertemuan ke masyarakat ketika kita ngundang 170 lebih ormas-ormas itu ya bicara gitu. Tapi kita kan tidak boleh katakan, Pak berdasar masukan dari masyarakat Kapolri harus digantikan, tidak boleh begitu. Iya. Bukan wewenangnya komisi, tapi kita mengatur secara Tahu halus. diri lah pokoknya. Iya, mengatur karir path, jalan karir. Misalnya siapa lulus tahun sekian lama di Polsek, sekian lama di Polres, Polresnya pindah dulu ke sini, nanti ke Polda, diangkat ini, sesudah jadi Kapolda ke sini dulu, baru ke bintang 3. Itu ini bisa dicapai nanti Pada usia sekian. sehingga kurang 4 tahun paling lama atau kurang 3 tahun, dia sudah bintang 3. Sehingga ketika diangkat dia 3 tahun udah pensiun. Iya. Atau 2 tahun sudah pensiun. Enggak seperti Belum sekarang. lagi kalau karir ini misalnya di sini diskors 6 bulan. Kan lama lagi sampainya ke sini. Nah, itu akan muncul pimpinan yang bagus. Sebenarnya itu ingin mengatakan jabatan tuh paling lama 3 tahun lah. Iya. 2 tahun atau paling lama 3 tahun kalau orang yang hebat bener lancar nih karir path-nya. Iya. Nah, kita hanya menentukan itu aja. Tapi tidak bisa ini berlaku untuk mulai sekarang gitu kan tidak bisa juga. Iya. Iya kan itu bukan kewenangan komisi. Iya. Sehingga saya katakan begini, Mas Refli, kalau Anda tanya hasil Komisi Reformasi Polri itu bagus nggak? Menurut saya bagus karena apapun yang ditanyakan masyarakat tercatat di situ dan diberi jalan keluar. Dan ternyata apa yang dikeluhkan oleh masyarakat itu
aturannya di Polri sendiri sudah ada. Cuma dilanggar kan gitu. Oleh sebab itu ini bukan urusan struktur. Bukan urusan instrumen tapi kultur. Karena pelanggaran itu terjadi secara masif di mana-mana. Seperti kalau Anda tanyakan, di mana agar di polisi itu tidak ada backing-backingan? Itu kan kultur. Agar tidak ada korupsi kan? Nah, korupsi itu muncul dari backing-backingan itu. Itu pemerasan, penganiayaan apa di tingkat bawah. Nah, sehingga kita sebenarnya kalau ditanya gimana apa gunanya Komisi Reformasi Polisi? Sejak awal saya katakan Komisi Reformasi bukan untuk menyelesaikan kasus sekarang, tidak mungkin. Kasus sekarang ini hanya bisa diselesaikan oleh keputusan presiden. Tidak bisa lewat komisi karena presiden udah tahu masalahnya. Masalahnya di situ kok gitu. Kalau kita jangka panjangnya aja. Anda harus tahu aja reformasi Polri yang dirumuskan di tahun 2000 itu dokumennya tuh hanya ada 26 halaman. Nggak ada dokumen lain yang ditemukan. Nah, sekarang kita buatkan ini dong jalannya sampai 3.000 halaman itu. Nanti kita uji di tahun 2029 Anda berlaku apa. Seumpama masih salah pasti karena tidak mengikuti pola ini. Kan gitu. Nah, Bapak hanya buat pola, iya dong, tugasnya buat pola. Kalau yang melaksanakan kan presiden dan Mabes sendiri, kan gitu. Kalau saya mau membayangkan ya, soal cerita tentang sapu kotor itu gimana caranya melakukan reformasi di sementara tengah sapunya kotor. Iya, kan pasti akan dibajak terus kan, di hijack gitu, pasti. Jadi kebijakan apapun oleh presiden, katakanlah ada enlightened presiden gitu ya. Tapi begitu ada kirim message ke sana, message-nya nggak akan pernah sampai atau nggak pernah dilaksanakan. Nggak akan pernah dilaksanakan. Itu kan sama seperti kita mengharapkan ini mohon maaf, Mahkamah Agung berlaku adil gitu. nunggu lebaran kuda. Padahal presiden tidak punya direct instrumen kan, kecuali Perpu tadi itu kan jalan yang radikal. Ini punya direct instrumen saja, perintah, panggil dan lain sebagainya itu saja bisa di hijack, dibajak gitu. Apalagi yang nggak punya instrumen langsung itu. Maksud saya pesimis. Tapi ya nggak boleh pesimis. Kan berdasar pengalaman alam selalu memperingatkan dan selalu meluruskan. Kalau sudah keterlaluan kan alam ini kalau orang Jawa lah ya, atau kita lah orang Indonesia, kearifan bangsa kita mengatakan kalau kamu main-main nanti alam akan turun tangan kan gitu kan. Kalau kita orang beriman, Tuhan nanti yang akan turun tangan. Kalau dengan manusia kamu ndak bisa, Tuhan akan turun tangan kan gitu. Sudah dikasih peringatan, lupa nggak jelas juga. Nggak mau. Nah sekarang yang sebenarnya kan kalau kita lihat Polri ini, dia menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Tidak ada institusi yang lebih powerful dari Polri hari ini. Dia mulai dari pusat sampai daerah dan dibiayai negara. Partai politik jauh sekali lewatnya, karena dia sampai tingkat kecamatan minimal ada polsek kan. Dan polsek berarti dia bisa sampai kelurahan, ada desa dan lain satker namanya. Nah satkernya itu sampai ke desa-desa dia. Nah, lalu dia punya hukum. Dia bisa nangkap orang, menersangkakan orang, membebaskan orang dan lain sebagainya. Dengan diskresi dia, dengan kewenangan dia bisa melakukan itu. Dulu Polri tidak begitu go beyond karena secara struktur dia di bawah TNI waktu itu kan. Sehingga dia tidak mungkin melampaui kakak seniornya kira-kira begitu. Kalau sekarang enggak, kan polisi pun bisa aja dia vis-a-vis dengan TNI misalnya, bahkan dalam politik yang gawatnya. Ketika misalnya TNI membackup A, polisi membackup B misalnya. Nah kita rasakan sekarang, misalnya dalam demonstrasi Agustus tahun lalu misalnya, itu kan kelihatan betul tuh. Bahkan di antara mereka sendiri ada juga gesek-gesekan. Nah sekarang Polri yang berpolitik dan TNI yang mau comeback lagi ke politik gitu. Walaupun kita deny ya, biasanya kan kalau orang mendeny itu kan ada kepentingan kan misalnya. Tapi kalau kita pure lihat, ada kecenderungan begitu. Waduh, ini saudara kita udah terlalu banyak mengais di mana-mana kan. Sementara kita udah tertinggal gitu. Karena itu ini mau diperkuat mumpung presidennya dari kelompok kita.
Dan ini kita ini kan. Lalu masyarakat juga mendukung kan yang sudah kesel selama ini. Ya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana menghilangkan atau mencegah agar polisi termasuk TNI itu tidak ikut dalam politik, gitu. Terutama pemilu pilpres. Kan sebagai kontestan kan Prof Mahfud tahu betul. Saya agak kurang suka bicara tentang kecurangan pemilu atau pilpres itu, karena itu lalu orang wah itu kan karena kalah. Gitu. Jadi biar orang seperti Anda lah. Iya. Ya, tapi saya bicara tentang keterlibatan ini aja, keterlibatan polisi dan mungkin institusi lain dalam pemilu. Ya, tapi tetap Mas Refli ya, menurut saya tetap kuncinya apapun di presiden. Kalau presiden mau, polisi kamu netral aja. Saya ingat dulu ya, misalnya pemilu tahun 2004, polisi kan netral. Bu Mega mau calon presiden, dia incumbent, tapi dan nggak pakai polisi loh. Konon itu banyak yang nawarkan Bu Mega, gimana kalau turunkan tim ini, menang dia. Wong incumbent. Tapi kan enggak, polisi waktu itu enggak dipakai oleh Bu Mega. Bahkan ada yang nawarkan, saya turun tangan Bu, Ibu menang. Jangan, kata Bu Mega. Bahwa Bu Mega juga pakai biaya mahal itu, tapi kan tidak mengotak-atik APBN, tidak mengotak-atik aparat. Dan dia kalah. Gitu kan. Padahal kalau mau menang pada waktu itu ya tidak kalah jauh lah. Mungkin masih ada kemungkinan karena dia incumbent, bisa melakukan apa saja. Sama dengan Pak SBY juga tidak mengotak-atik APBN. Dia menggunakan uang APBN tapi memang sudah ada dan digunakan dengan cara-cara yang benar sehingga dia mendapat dukungan. Oke, program populis lah, BRT misalnya. Tidak mengada-ada. Kalau mengada-ada ini kan diadakan lalu sekarang dibelokkan. Pak Prabowo dengan Kopdes gitu. Nah, ya yang gitu-gitu. kan resmi kan memang itu. Nah, kalau kemudian polisi ikut-ikut ke politik, ya seperti yang akhir-akhir ini terjadi gitu ya. Nah, itu masalahnya kan. Jadi menurut saya wajar seorang presiden ingin menang lagi dan itu wajar kalau menang lagi juga gitu. Tetapi menurut saya jangan sampai menggunakan aparat. Polisi apakah TNI jangan dijadikan mesin pemenangan. Kan gitu kan. Karena itu akan merusak polisi sendiri, di polisi sendiri pecah karena politik tuh orang kan beda-beda pilihannya. Meskipun di polisi sendiri kan cuma diem-diem aja orang. Saya milih ini, kamu itu kan gitu kan. Oleh sebab itu biarin aja, jangan digunakan polisi itu tetap pada sikap-sikap atau kebijakannya yang profesional aja gitu. Saya tidak tahu kalau ditanya gimana ya caranya mengeluarkan polisi dari politik dan tentara dari politik. Ya kuncinya hanya satu, presiden kan. Presiden kan tapi kalau dia user pada saat musim pemilu ya susah juga. Loh makanya itu tadi. Iya. Itu tadi. Ketika dia pensiun, misalnya let's say dia pensiun. Dia tidak lagi untuk periode berikutnya karena sudah 2 periode. Dia mengendorse orang lain menggunakan. Dia gunakan juga agar masih punya jadi tangan walaupun gitu ya. Lawannya dua-duanya alumni UGM kan. Nomor 1 dua-duanya alumni UGM, nomor 3 alumni UGM. Tapi yang menang yang bukan alumni UGM. Yang menang alumni Tidar. Alumni Tidar. Sama alumni UTS ya. University Technology Insert UTS itu. Yang masih diperdebatkan itu. Prof, ini bagian terakhir ya. Bagian akhir. Oke. Kita bicara tentang Prof 69 tahun sekarang. Yes. Karena Prof kan kelahiran 57 ya. Apa bulan apa, Mei ya? Mei baru minggu lalu saya. Berapa Mei? 13 Mei. Oh iya, saya 13 Mei itu hari reformasi Trisakti. Iya. 13 Mei. Jadi 69 tahun itu gara-gara Prabowo Subianto ternyata tidak tua. Karena ada yang lebih tua. Iya. Karena Prabowo dilantik ketika usianya 73 tahun kan, gitu. Jadi kalau misalnya 4 tahun, 3,5 tahun lagi, ya masih 73 juga, kira-kira begitu. Nah, dan juga masih kuat, masih gagah kan. Kita bicara tentang ke depan. Prof sekarang relatively freelance ya. Ya. Jadi
tidak belongs to any political party kan. Dua hal yang ingin saya tanya. Dulu kok bisa negosiasinya sampai Prof yang terpilih sebagai Wapres Ganjar itu gimana, Prof? Sedikit aja di spill. Tidak tahu saya. Saya kan pada waktu itu sama sekali tidak menyiapkan diri untuk itu. Bahwa ada rasan-rasan gitu, itu salah satu Mahfud gitu. Tapi pada waktu itu kan yang Pak Prabowo tidak melakukan pendekatan apapun dengan saya. PDIP sudah ada Ridwan Kamil, ada Sandiaga Uno, ada Mbak Puan, macam-macam. Saya dipanggil pada hari-hari terakhir. Pendaftaran hari Rabu, hari Selasa saya dipanggil oleh Bu Mega. Bukan hari-hari terakhir tuh. Hah? Sehari sebelum pendaftaran. Sehari, iya. Iya. Jadi hanya saya kan dipanggil hari Senin, ya agar Selasa ketemu Bu Mega. Tapi temui dulu ketua partai koalisi. Cuma sehari sebelum itu ketua partai koalisi itu cuma 2 aja kan? Iya, si Haritano, Oso, Mardiono kan. Iya. Oke, ada tambahan ya. Iya. Cuma dibilang gitu, besoknya dipanggil oleh Bu Mega. Loh, Pak Mahfud, saya mencari calon wakil presiden yang bisa menangani masalah hukum dan konstitusi. Dan saya harap Pak Mahfud mau di situ. Kaget saya kan. Masa ada tawaran begitu, masa saya nolak kan gitu kan. Ini satu kehormatan kan. Dan jarang ada peluang kayak gitu. Iya. Sehingga saya waktu itu saya berpikir ya Bu. Lalu akhirnya saya bersedia. Dan Bu Mega waktu itu berpesan, Pak Mahfud jangan cari uang. Biar partai yang ngurus. Biar Pak Mahfud bekerjanya enak. Enggak sepeser pun. Gitu. Nah oleh sebab itu saya langsung bilang ya, saya tanda tangan kesediaan. Terus saya langsung ke istana. Pak Jokowi sedang di Beijing, sedang di Cina waktu itu bersama rombongan menteri. Saya ketemu Pak Pratik, saya ini mau calon wakil presiden. Dan saya sudah bersedia kepada Bu Mega, gimana izin saya kan harus keluar dari Pak Presiden, sedangkan besok saya harus nyerahkan ini. Udah Pak Pratikno telepon ke Pak Presiden, sudah sore itu juga keluar izinnya, nggak ada masalah gitu. Oleh sebab itu kan sangat lancar ketika tidak ada kontroversi apapun ketika izin saya keluar. Jadi saya sama sekali waktu itu tidak menyiapkan diri untuk itu. Oleh sebab itu Anda kan tempatnya Dene kan. Kita temannya Denny Indrayana kan. Nah, Denny Indrayana beberapa hari sebelum itu ke situ. Tanya kepada saya, Pak Mahfud, di antara calon ini siapa yang Pak Mahfud dukung? Untuk Anda aja ya. Saya ini, saya bilang. Saya ini. Saya tidak meletakkan sama sekali posisi saya masuk ke situ. Tanya aja ke Denny. Tidak usah saya buka sekarang. Anda tanya. Dulu Pak Mahfud bilang siapa gitu. Jauh bukan saya. Itu untuk wakil presiden atau presiden? Untuk presiden juga. Kan nyebut kan nyebut ini calon presiden 1, 2, 3. Pak Mahfud mendukung yang mana? Gitu. Kalau saya ini, lu kenapa ini? Gitu. Ya saya ini, saya lebih percaya ini dan seterusnya gitu ya. Baru sesudah itu Wapres. Nah, soal Wapres itu ya PKS yang datang ke saya, Presiden PKS Pak Saihu. Ya bergurau, Pak Mahfud saya datang ke sini, mau ndak ya Pak Mahfud jadi calon wakil presidennya Pak Anies waktu itu. Pak Anies, ya pokoknya jadi salah satu calon lah Pak Mahfud. Saya bilang ndak. Saya waktu itu ndak, meskipun kemudian saya ndak bilang siapa-siapa, yang bilang ke publik bahwa dia menghubungi saya itu kan Pak Saihu sendiri. Ya saya bilang iya memang Pak Saihu menghubungi saya, tapi saya anggap itu bergurau dan saya bilang tidak gitu. Kenapa? Kata dia waktu itu kami mencalonkan Pak Anies. Waktu itu ya, waktu itu belum ribut-ribut itu. Saya calonkan Pak Anies. Kalau Pak Mahfud jadi salah satu calon gimana? Enggak. Saya bilang. Kenapa nggak mau jadi calon Pak Anies waktu itu? Calon Anies. Kerjasamanya enggak ada kan. Saya dengan Anies selama ini kan tidak ini ya. Tidak ada crossing. Tidak ada hubungan politik apa. Enggak pernah ngomong politik, seperti adik aja lah kalau ngomong gitu. Ketemu cuma di acara-acara. Iya, acara-acara di UGM lah, acara di ini gitu. Dan saya enggak yakin juga karena pada waktu itu gini loh saya bilang, kalau Anda, saya bilang ke Pak Saihu, kalau Anda mencalonkan saya dengan Pak Anies, Anda tidak akan bisa mencalonkan. Loh kenapa?
Karena Partai Demokrat akan keluar kalau Anda tidak mencalonkan AHY dengan Anies. Ya. Kalau saya masuk, Anda dapat calon yang cocok untuk Anda, tapi begitu Demokrat keluar, Anda tidak bakal dapat 20%. Iya. Iya kan? Waktu itu PKB kan masih dengan Prabowo, janjinya kan? Baru betul begitu bukan Anies, bukan AHY, Demokrat kan keluar. Untung PKB masuk di situ, sehingga memenuhi syarat kan begitu. Nah itu yang saya katakan. Untung apa memang dideploy? Ya enggak tahu. Pokoknya lalu memenuhi syarat lah PKS membawa calon bersama Nasdem bersama PKB bertiga kan. Nah di situ kan yang terjadi. Baru di akhir-akhir itu saya dipanggil Bu Mega. Gitu. Oke. Tapi betul pikirannya Bu Mega waktu itu ya sama lah dengan komunitas saya dan Pak Refli. Masalah konstitusi dan hukum itu menjadi kunci. Nggak terbayangkan kalau konstitusi dan hukum dibuat main-main di suatu negara akan hancur, kata Bu Mega waktu itu. Saya nggak ngukur kekuatan saya, nggak ngukur apa. Saya oke, bismillah gitu aja waktu itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah dalam usia sekarang yang sudah menginjak 69 tahun, apa yang Prof harapkan ke depan itu untuk katakanlah memberikan kontribusi. Karena gini, bayangan saya adalah orang seperti Prof kan sudah selesai kalau balik ke dunia akademik gitu. Itu sesuatu yang nggak mungkin diinikan lagi karena udah jauh sekali kan. Iya. Karena itu pastilah pengabdian pada republik ini kan. Nah apa yang Prof akan titik mengingat gini, presidensial threshold kalau tidak dibajak lagi oleh 8 partai di DPR ini sudah 0 kan. Jadi semua peserta pemilu itu bisa mencalonkan presiden gitu. Dan barangkali kalau misalnya governance pemilunya lebih fair, dan mudah-mudahan Prabowo mau melakukan itu kan, maka kan seru sekali kan pertandingan di 2029. Ya, bisa banyak calon muncul ya. Iya. Kalau saya jujur ya, Iya. Sama sekali saya tidak memproyeksikan, ini jujur, memproyeksikan diri untuk ambil peran di dalam kontestasi politik tahun 2029, sama sekali enggak. Sekarang itu saya hanya ingin mengedukasi masyarakat untuk hukum. Begini, maksud saya itu sekarang agak rikuh kalau diundang kemana dengan anak-anak, dengan kampus, kalau dengan kelompok-kelompok masyarakat lalu mengatakan, "Lo Pak Mahfud siap dong tahun 2029." Saya jadi malas bicara. Iya. Kenapa arahnya kok ke saya? Seakan-akan saya ingin ke sana. Saya enggak, sama sekali. Saya pokoknya akan bicara apa yang penting bagi masyarakat, tentang hukum, tentang demokrasi. Oleh sebab itu betul kata Mas Refli, saya tidak ikut ke partai politik mana-mana, tidak memihak kekuatan politik apapun, karena saya ingin berbicara sesuai dengan apa yang saya yakini, dan yang saya yakini benar itu suatu saat bisa ada di sana, suatu saat di sini, suatu saat di sini lagi gitu. Itu aja. Saya tidak punya proyeksi apapun untuk 2029 itu. Sudah gilirannya orang-orang, satu orang yang memang punya minat untuk itu melalui partai politik dan jaringan-jaringan yang dia bangun, silakan gitu. Itu mereka. Lalu yang kedua mungkin memang bagusnya anak yang generasi umur 60-an lah, ya 65 ke bawah lah gitu ya. Kalau 69 sudah tidak produktif. Tapi kalau berpikir saya kira masih. Saya merasa akhir-akhir ini berpikir lebih jernih dan lebih cerdas. Gitu ya. Makin tua, tapi malas turun. Makin mager. Iya, tapi mau turun tuh malas, mau ke sana ke sana udah enggak kayak dulu. Cerdas, kalau dulu cerdas lalu jalan gitu kan. Sekarang begini tahu gitu anunya. Kalau begitu begini, ada dua hal lagi yang ingin saya tanya. Dua hal terus pokoknya. Dua hal. Menurut Prof ya, dengan ini kan kita bicara objektif ya. Kita ini nggak ada kaitan suka atau tidak suka. Kalau 2029 nanti, maka Prabowo akan berusia, kalau dia mau dilantik kembali, ada 78 tahun. Luar biasa ya. Karena kan tidak hanya kebijakan intelektual, tapi fisik seorang presiden itu harus juga terjaga kan. Karena biasanya kalau orang sepintar apapun, kalau fisiknya drop, ya sudah, pikirannya udah kacau kan.
pertanyaan saya, sebaiknya Prabowo nyalon lagi atau enggak? Oh, ini pertanyaannya agak ngeri-ngeri sedap. Apa jawabannya, Prof? Saya menduga Pak Prabowo akan calon lagi. Kalau bicara sebaiknya, menurut saya sebaiknya tidak. Tetapi saya kok lebih dari 70% yakin Pak Prabowo akan mencalonkan diri lagi. Dan kalau dia mencalonkan diri lagi, peluangnya untuk menang besar. Bukan soal baik, bukan soal apa. Tapi konfigurasi politiknya sekarang memihak pada kemungkinan Prabowo untuk menang. Dan saya agak yakin Prabowo akan calon. Dan penguasa yang terlalu yang tadi, yang perlu direformasi tadi. Kan nah, itu kan yang Anda yang bilang. Iya. Tapi enggak apa-apa juga. Tapi itu kan fakta kan. Karena SBY melakukan itu kan. Iya, iya. Kemudian Jokowi melakukan itu, kemudian melakukan itu juga kan. Bu Mega enggak loh. Bukan karena saya dicalonkan Bu Mega. Bu Mega dulu enggak menggunakan aparat dan dana yang tidak halal. Dia dananya banyak juga yang dikeluarkan. Tapi ini dana disclaimer luar. Ya, ini disclaimer. Jangan sampai kemudian tiba-tiba kan politik ini kan sensitif sekali. Waduh, ini cabut pernyataan, kita laporkan ke polisi. Enggak. Kalau memang dibantah ya bantah aja. Kita podcast lagi gitu. Karena analisis kita kan tidak juga bilang dia melakukan, kita hanya bilang tidak, Bu Mega tidak, misalnya kan tidak kalau diartikan kalau begitu yang lain ya itu terserah aja kan gitu. Nah ada pernyataan saya tadi melakukan, tapi maksud saya dalam analisis yang misalnya program-program populis itu kan, program populis itu kan memang dilakukan. BLT itu kan program populis, itu menjelang pemilu. Kemudian subsidi, tapi kan sama. Banyak yang dilakukannya itu benar ada, tapi tetap sesuai dengan jalur dan prosedur jatah. Tidak dibuat-buat menjelang pemilu, dibuat anggarannya dibesarkan. Tidak di pemilu, tapi paling tidak 1 tahun 2 tahun sebelum pemilu. Digeser ke sana, digeser ke sini kan dulu tertib lah. Gitu. Iya, sudah 2 tadi, tambah 2 lagi. Udah, satu lagi nih, satu terakhir ini. Kita kayak main catur ya. Kita menempatkan bidak di mana-mana gitu. Menurut Prof, sebenarnya nggak cocok juga dibilang main catur. Menurut Prof, kita ngomong sembarangan aja. Dari semua sosok-sosok sekarang, tapi Prof jangan jangan karena wah ini pantas. Enggak, memang yang betul-betul pantas. Sekarang ini dengan kondisi yang 2029 nanti dan sekarang sudah ada kesiapannya. Ini 2026 ya kan. Relatif pantas ya. Iya, karena nggak mungkin 3 tahun tuh orang berubah drastis kan. Kecuali Pak Jokowi memang tiba-tiba dert gitu. Tapi ini yang kira-kira memang betul dan levelnya memang harus level yang high class betul gitu. You put the name itu one by one. Nggak bisa saya. Nggak bisa karena kalau saya harus ngambil di luar politisi. Dan kalau di luar politisi itu nggak apa-apa, bebas saja. Tidak mungkin gitu ya. Nggak apa-apa. Kan kita bicara tentang presidensial threshold yang 0 kan. Siapa tahu ada partai politik terkait untuk melamar. Gitu. Siapa ya? Mungkin Saldi Isra saya oke. Saldi Isra oke. Put the name Saldi Isra. Paling tidak dia punya pengalaman negarawan sebagai wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Iya oke. Saldi Isra. Kalau yang muda-muda lagi ada, ya mungkin kalau perempuan ada Bibi begitu ya. Itu kan bicara ideal kan, tetapi dia tidak punya kekuatan modal politik apapun. Cuma jangan begitu maksud saya. Yang mungkin. Iya, Prof bicara tentang sosok yang memang mungkin energi politiknya bisa digerakkan. Kemudian relatif dia memang betul-betul untuk calon presiden. Gitu. Dengan infrastruktur yang dia miliki sekarang. Kalau Bibip kan lompatnya jauh banget tuh. Belum pernah menjadi menteri sekalipun misalnya. Saldi Isra oke lah, dia udah pernah jadi wakil ketua Mahkamah Konstitusi kan? Kalau tidak. Konstitusi. Yusril barangkali ya. Yusril. Relatifly ya. Kalau dibandingkan dengan ini kan usia masih oke kan gitu kan. Yusril tahun 56 lahir. Tahun sama 70 saya tahun usianya. Umurnya sama. Sama. Dengan saya selisih setahun aja. Iya. Sekarang 70. Nanti kalau dilantik 73 tahun sama dengan Pak Prabowo. Dengan Pak Prabowo. Tapi penampilannya jauh lebih muda. Penampilannya lebih muda. Oke, siapa lagi? Dan pikiran-pikirannya tentang hukum jelas meskipun kadang kala ya
kurang konsisten kadangkala, tetapi jelas pikirannya, Ya, alur pikirnya tentang kurang hukum. konsisten itu karena ada kepentingan Karena politik situasi aja. Ya, Sebenarnya situasi, kalau dia ya, memimpin mungkin gitu. bagus ya, Saldi ya, Yusril gitu ya. Tetapi saya tetap itu tadi meyakini Pak Prabowo akan calon lagi, dan kalau calon lagi hampir pasti menang. Oke. Siapapun pasangannya. Gitu. Siapapun pasangannya. Ya karena semua sumber daya kan ada di dia. Oke. Karena itu bodoh sekali kalau ingin menggergaji Prabowo gitu ya. Ya, ya enggak juga. Enggak juga. Kan ketika orang siap menggergaji itu artinya dia siap ada di luar. Ya kan? Seperti Mas Refli, seperti saya gerak keras-keras gitu ngeritik kan karena kita memang sudah siap di luar. Ya kan? Dengan segala risiko. Kalau saya di luar terus, Bro. Nah, makanya, ya kan? Artinya kita memang tidak ingin masuk, kan gitu kan? Oleh sebab itu ya bicara aja apa yang diinginkan. Oke, Prof. Makasih. Closing statement. Ya, mudah-mudahan Indonesia ini selamat. Bisa terhindar dari ujung sebuah declining yang menurut sebagian orang sekarang sedang marah ke sana. Mudah-mudahan ada perubahan sebelum sampai ke sebuah titik yang mungkin tidak enak untuk kita semua. Ini kan negara kita, jadi kita jaga bersama, kita doakan bersama. Gitu aja. Oke, ya sobat daerah sekalian, dengan Prof Mahfud MD. Yang jelas banyak yang harus kita tanyakan lagi setelah kita berdiskusi ya. Karena itu nanti setelah ini tayang dan banyak pertanyaan, nah kita akan ketemu lagi. Oh, kenapa nggak tanyakan ini? Kenapa nggak tanyakan itu? Ya nantilah. Masa sih kita selesaikan semua pada satu kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah.